Mengikuti keinginan hati untuk terus mendaki dan mendaki rasanya memang tidak ada habisnya. Pulang dari gunung satu, lalu gunung yang lain serasa seperti memanggil. Jika pertimbangan satu-satunya untuk mendaki gunung hanyalah keinginan semata, rasanya mungkin kita sudah jadi pengembara yang lupa pulang. Tapi tentu saja tidak seperti itu. Hai guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama kita. Nah sekarang kita mau bergegas berangkat nih. Kita mau melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Ceto di Jawa Tengah. Nah ini sekarang jam menunjukkan pukul 5 kurang 15 menit. Kita langsung aja berangkat. Ikutin terus keseruan kita ya. Gunung yang akan kami tuju kali ini adalah Gunung Lawu. Gunung ke-7 di tahun 2022 ini bagi tim BNB Camp dan gunung ke-9 bagi saya pribadi. Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yakni Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi serta Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Kali ini kami memilih jalur pendakian via Candi Ceto yang ada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Lagi istirahat di rest area pertama ini di Tol Cikopo Palimanan, tepatnya itu di kilometer 101. Untuk lokasinya Subang ya, kayaknya ya sekitar Subang sih kayaknya ya, bener nggak sih? Kayaknya sih masih Subang mbak, soalnya tadi pas saya jajan gorengan si ibu-ibunya bahasa Sunda semua. Oh iya, masuk. Nah ini lagi santai dulu, istirahat. Kenapa? Berarti tahu Sumedang? Enggak. Subang. Oh Subang, beda. Oke, ini lagi istirahat dulu. Ini berasa kayak di teras rumah ya? Iya, efek kantor biasa. Oke, nanti habis ini kita langsung lanjut. Dari tadi sih perjalanan lancar banget ya. Makanya emang kita tuh sengaja berangkat pagi supaya nanti sampai di Ceto itu tidak terlalu malam. Jadi ada waktu untuk repacking lagi, terus ada waktu untuk istirahatnya juga cukup. Jadi besok pagi langsung deh siap mendaki gitu. Ardi, kamu udah pernah ke Gunung Lawu belum? Kebetulan belum mbak. Belum ya? Awal-awal udah pernah? Belum mbak. Ih, kamu kok gitu sih, mesra banget Iya. sama ini. Khususnya Kebetulan semuanya ini belum pernah ya, first time pergi ke Lawu. Nah terus alasannya kenapa sih memilih Gunung Lawu setelah kita menyelesaikan misi 3S kemarin, Sindoro Sumbing Selamat. Nah sebetulnya selain karena pengen ke Lawu, tapi ada juga nih alasan tersendiri buat aku ya. Karena jadi sebetulnya aku itu lahir dan dibesarkan di kota Magetan, yang bisa dibilang kaki Gunung Lawu ya, dari sisi timur ya kalau nggak salah, dari sisi timur. Jadi kalau Lawu itu kan dia ada beberapa jalur pendakian. Nah aku itu dekat sama jalur pendakian Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu gitu. Nah sebagai orang yang lahir dan besar di sana, terus aku belum pernah ke Lawu nih, jadi pengen gitu. Meskipun sekarang kita mencoba nya itu lewat jalur Candi Ceto. Mungkin nanti besok-besok akan coba lagi untuk lewat jalur Cemoro Sewu, Cemoro Kandang gitu guys. Jadi intinya adalah jika teman-teman cewek di sini punya kendala soal perizinan dari orang tua untuk naik gunung, saya juga dulunya mengalami hal yang sama. Hehe. Jan, kok ngeliatin aja nggak makan? Enggak, lagi nunggu netes Apanya? ayamnya. Hah? Kamu pesen apa? Ayam geprek. Masih digeprek dulu ya? Iya. Ayam Masih merah. diinterogasi. Ayamnya lagi digencet.
lagi digencet. Ngaku lo. Kasus kayaknya ya. Ayam kasus. Nah, kalau barusan ini tadi adalah jokes-jokes receh yang mungkin gak masuk buat kalian. Tapi yakin deh, setiap dari kalian pasti juga punya kan internal jokes yang receh kayak kita. Hayo, langsung tiba-tiba jadi kangen teman-teman mendakinya kan? Ayo buruan langsung di absen temennya dan gas langsung deh. Udah selesai makan siang, terus sekarang kita melanjutkan perjalanan lagi. Nah, kalau kita lihat di maps itu estimasinya kita akan tiba di base camp sekitar jam 2 atau setengah 3 lah ya maksimum. Karena ini jalanannya lancar banget. Nah, ini habis makan siang seger dong ya. Gimana makan siangnya? Ya, enak Mas Awal. Gimana? Iya. Jadi pengalaman nih guys, kalau misalkan kalian ada lauk di rumah, mendingan bekal aja deh kayaknya ya. Bener sih Pak. Kayaknya mendingan bekal lauk mama aja deh kayaknya. Oke lanjut. Enaknya jika kalian berangkat dari Jakarta di pagi hari, kalian akan bisa menikmati pemandangan di sepanjang ruas jalan tol Semarang. Nah oke, exit di pintu tol Karanganyar dan mulai deh nyalakan maps. Dari sini kira-kira hanya butuh waktu 1 jam saja guys. Tentu kalau kalian fokus terus jalan, tanpa tergoda untuk berhenti mencicipi bakso, mie ayam, sampai durian di sepanjang jalan menuju base camp. Hehe. Oke guys, kita udah sampai di base camp Gunung Lawu via Ceto. Ini sekarang jam 5 sore. Sebetulnya kita tadi tuh bisa sampai lebih awal, cuman tadi kita banyak berhenti ya. Nah tadi di sepanjang jalan mendekati ke pos induk itu sudah banyak base camp. Ada beberapa base camp sih, dan ini tadi kita udah datang ke beberapa dan kita memutuskan untuk istirahat di base camp Barokah. Jadi base camp Barokah ini letaknya yang paling atas ya. Nah untuk registrasi sendiri itu bisa dilakukan di setiap base camp. Namun untuk pembayaran tetap di loket induknya. Seperti itu. Nah, pendakian di sini dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau misalkan sekarang nih jam 5 kurang 10 menit kalau kita mau mendaki masih bisa. Cuman kita memang belum pernah melakukan pendakian malam ya. Jadi kita tetap besok pagi. Oke, sekarang kita mau nurunin barang dulu, beberes dulu ya. Oke. Tadi juga terlihat udah banyak pendaki, para teman-teman pendaki sudah banyak yang berkumpul karena besok kan weekend ya. Jadi ya biasa deh kalau weekend tuh pendakian selalu ramai. Oke, yuk. Oke, semua barang-barang sudah diturunkan semuanya. Nah, kita mengambil tempat di ruangan utama dari Basecamp Barokah. Basecamp Barokah ini lumayan luas guys, bisa menampung banyak pendaki. Tempatnya bersih, orang-orangnya juga ramah. Jadi kita betah nggak di sini? Nyaman ya. Oke, terus sekarang nextnya adalah kita mau repacking. Nah, ini adalah daftar list perlengkapan kita. Repacking ini fungsinya adalah memastikan semua perlengkapan ini terpacking dengan sempurna, dan yang paling penting semua anggota tim harus tahu di mana letaknya barang tersebut. Oh ya, dan seperti biasa guys, setiap pendakian kita selalu ditemani gear favorit kita dari Hike and Run Shop. Nah, ini ada gear terbaru. Ini adalah tenda personal aku. Ini untuk 1 person by Nature Hike. Nanti aku yang bakal pakai ini. Ini juga warnanya warna favorit aku, warna blue. Terus ini adalah tenda spesial kolaborasi Hike and Run Shop dengan Nature Hike. Ini tenda 3-4 orang. Jadi nanti cowok-cowok nih yang bakalan pakai tenda ini. Terus satu lagi ini ada fly sheet dari Moby Garden. Ini warnanya keren banget, estetik banget. Terus ini juga tiang-tiangnya itu kokoh, terus bahannya juga keren banget sih, ini fly sheet. Terus yang lain-lainnya ini juga baru nih, aku beli bantal. Terus yang ini ada sleeping pad ini yang sekarang lagi aku dudukin. Ini tuh empuk banget, enak banget guys. Jadi kalau tidur di tenda tuh jadi gak sakit badan gitu. Ini alat-alat masak dari Fair Maple, terus semuanya ya seperti biasa. Pokoknya the one and only toko outdoor favorit kita, Hike and Run Shop. Oke, yuk sekarang mana dulu nih? Kita pisahin dulu ya, yang mana yang mau kita.
guys, sekarang kita mau bersiap untuk istirahat. Nah sekarang ini baru jam 8 sore nih guys. Ini adalah waktu yang sangat tepat. Dari kemarin-kemarin itu kita selalu terlambat terus kan. Nah sebetulnya waktu yang tepat tuh jam segini, jam 8 kita istirahat. Jadi besok pagi kita bisa bangun jam 5 dan mulai pendakian jam 7 pagi. Yuk istirahat dulu yuk. Bye. Halo, selamat pagi. Pagi ini cerah banget guys. Wah, seneng banget nih. Dan tadi pagi juga udah mulai banyak berdatangan ya pendaki-pendaki. Sebagian juga udah mulai berangkat. Nah ini masih jam 7 pagi. Kita baru bergegas siap-siap nih ngeluarin barang. Nah di sini kita mau langsung makan pagi dulu. Habis itu registrasi dan langsung berangkat. Di daftar ini berarti ininya aja, kelompoknya aja. Ya, oke. Alamat lengkap, nomor pribadi masing-masing, keluarga wajib ya. Nomor 2. Gak bosan-bosan kami mengingatkan untuk teman-teman semua, harap selalu mengisi data registrasi dengan benar dan lengkap. Saran dari kami, jika kalian melakukan pendakian di weekend ataupun di hari libur nasional, lebih baik jika kalian cepat-cepat berangkat menuju ke pos induk sepagi mungkin. Jangan berlama-lama di base camp. Tentu tujuannya adalah untuk menghindari antrian di pos induk. Karena kadang pendaki hanya melihat sekeliling di base camp tempat istirahatnya saja. Lupa kalau banyak base camp lain di pendakian Via Ceto yang juga dipenuhi oleh para pendaki. Contohnya ya kami sendiri. Akibat berlama-lama di base camp, akhirnya kesiangan deh. Sekarang kita sedang mengantri untuk pembayaran. Jadi untuk form registrasi ini meski sudah diisi dari base camp, namun untuk pembayaran itu tetap di satu loket, yaitu di loket induk. Jaraknya itu hanya sekitar 5 menit saja dari base camp menuju ke arah pendakian. Sudah lengkap semua pakai sepatu? Sudah lengkap ya. Oke. Untuk biaya registranya per orang 20.000. Iya. Terus ini ada petanya, boleh dilihat. Ya. Ikutin aja jalur pendakian yang ada. Jangan sampai coba terobos jalur ataupun cari-cari jalur lain. Terus untuk mata air ada di pos 3. Untuk area camp ada di pos 3, pos 5 sama Gupak Menjangan. Gupak Menjangan ini berarti naik dari pos 5 ya. Terus, berarti terakhir di sini ya, Mas. Terakhir camp di situ. Terus yang perlu diperhatikan untuk rekan-rekan pendaki, jangan mendirikan tenda di dalam shelter karena di sini di setiap pos masih ada shelter. Itu digunakan untuk istirahat aja, ataupun kalau mau tidur di situ boleh, tapi nggak boleh diriin tenda. Terus jangan membuat perapian, jangan berpisah rombongan. Jadi ketika semisal ada insiden bisa saling mengkondisikan dulu satu sama lain. Dan yang paling penting tolong dijaga kebersihannya dan sampahnya tolong tutup mereka. Mas saya mau tanya kalau untuk ke puncaknya itu ada batas jamnya nggak di puncak? Nggak ada sih. Tidak ada batas jam? Nggak ada batas jamnya untuk ketika ada di puncak itu, aman aja sebenarnya. Cuman ya yang penting perlu tahu kondisi diri aja. Oke, terima kasih Mas. Siap. Oke, semuanya sudah lengkap seperti biasa guys. Sebelum melakukan pendakian kita berdoa dulu. Semoga pendakian kita ini lancar, semuanya sehat. Kita turun kembali lagi tepat waktu, nggak ada cedera semuanya ya. Oke, yuk berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. BNB Camp. Bersyukurnya kami pagi ini cuaca sangat bersahabat dalam menentukan tanggal pendakian. Selain hanya mengikuti kata hati, saya dan tim juga masih sangat mengandalkan data BMKG. Ayo buat para pendaki, jangan malas-malas cek data ramalan cuaca sebelum berangkat ya.
kulkas model terbaru slim ya? Bukan kulkas. Oh. Layangan. Oh layangan, kirain kulkas. Kulkas model terbaru guys, jadi slim, 2 pintu nih. Nah cara bukanya nih kanan kiri gitu. Mengawali pendakian Gunung Lawu via Ceto ini, kita akan melewati kompleks candi. Salah satu yang terbesar adalah Candi Kete. Candi Kete ini merupakan salah satu situs cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan. Berjalan sekitar 100 meter meninggalkan Candi Kete, kita akan melewati kebun sayur mayur milik warga. Setelah itu akan ada beberapa anak tangga menuju wisata Patirtan Saptoresi. Menurut informasi yang kami kumpulkan dari berbagai sumber, Patirtan Saptoresi ini bisa dimaknai sebagai mata air 7 yang suci. Patirtan Saptoresi mempunyai 7 pancuran yang mengalirkan air yang bersumber langsung dari mata air. Sangat jernih dan bisa langsung diminum tanpa harus dimasak. Menurut informasi dari warga lokal yang kami jumpai, mereka juga menuturkan bahwa di hari-hari tertentu banyak orang yang sengaja datang ke Patirtan Saptoresi ini untuk sekedar mensucikan diri ataupun mengambil air dari Patirtan untuk mengobati orang sakit. Naik Ke puncak gunung. Salah bos. Besok-besok mah jangan main gunung dah. Neng ke mall, cuman mau ke mall kagak ada duitnya, bingung. Kacau dah. Lanjut lagi nih. Nah ini kita udah tiba di pos 1 di ketinggian 1700. Ini nama posnya itu Pos Mbah Branti. Tadi dari bawah, berarti dari pos induk itu kita makan waktu sekitar 1 jam. Nah ini udah banyak teman-temannya nih. Halo mas. Oke. Mendaki gunung itu memang ibarat hate and love relationship. Ya semacam seperti benci tapi cinta gitu. Ya sama teman-temannya, ya sama trek dan tanjakannya. Kadang di perjalanan kita saling terlibat emosi karena hal sepele. Adu argumen sampai paling parah ya saling diam karena tidak ada yang mau mengalah. Tapi tidak lama kemudian malah kembali tertawa-tertawa karena hal sepele juga. Begitupun dengan trek dan tanjakan di setiap gunung. Kadang saat melewati medan yang sangat tidak bersahabat lalu menggerutu dalam hati. Aduh besok-besok mau istirahat dulu lah, gak mau mendaki. Tapi begitu baru saja sampai rumah sudah balik lagi kangen pengen nanjak. Sudah tahu naik gunung itu capek, kotor-kotoran, tapi tetap berangkat juga. Istirahat sejenak guys di pos 2. Karena dari tadi kita belum rest ya. Dari tadi kita cuman berhenti sebentar gitu. Kita belum lepasin carrier. Nah ini sekarang kita lepas carrier di pos 2. Nama posnya itu Brakseng. Kita mau bikin minum dulu biasa buat recharge tenaga. Jalur pendakian via Ceto ini termasuk jalur yang paling panjang dibanding jalur resmi lainnya. Jarak dari pos induk sampai puncak itu kira-kira hampir 10 km. Dengan estimasi waktu pendakian normal adalah sekitar 8 hingga 9 jam. Wah, cerah banget guys. Asli melihat matahari di sela-sela pendakian itu adalah seperti menambah tenaga baru. Jadi sekarang jam 12 siang kita dalam perjalanan menuju ke pos 3. Jadi dari pos 2 menuju ke pos 3 itu jaraknya lumayan jauh ya guys. Kalau di estimate itu sekitar 1 jam lebih lah. Tapi kita coba lihat.
Elevasinya, wah, tuh bisa dilihat nih. Gimana? Capek, ngap. Mantap ya. Mantap tapi. Ini keringat juga sampai kayak gini. Tapi beruntung sekali guys. Ini hari ini cuacanya tuh cerah banget dan masih ada kabut tipis, terus angin-angin tipis gitu, jadi gak terlalu panas. Semakin tajam tanjakan artinya semakin cepat pula kita menuju ke dataran yang lebih tinggi. Tapi juga artinya semakin banyak kalori yang terbakar, yang akibatnya ya jadi lapar, hehe. Tiba di pos 3. Pos 3 ini menurut kami adalah pos paling ideal untuk istirahat. Karena areanya yang luas, dikelilingi pohon besar dan rindang, ada sumber mata air dan juga ada warung. Kami memutuskan untuk istirahat sekitar 45 menit untuk makan siang dan memejamkan mata sebentar. Di pos 3 ini kalau kalian mau, kalian juga bisa mendirikan tenda dan bermalam di sini. Tapi tentu untuk summit ke puncak ya harus berangkat dini hari karena jaraknya masih terlalu jauh. Atau mungkin juga jika kalian mengatur waktu pendakian selama 3 hari 2 malam. Malam pertama kalian bisa gunakan bermalam di pos 3. Keesokan harinya meneruskan pendakian hingga di pos 6 dan hari terakhir barulah pendakian summit ke puncak. Tanjakan terakhir sebelum kita tiba di pos 4. Dan itu kelihatan dari belakang, ini dataran terbuka. Kelihatan ya sinar mataharinya masih terang banget. Sekarang jam 4 sore. Ini pendakian kali ini kita benar-benar beruntung banget nih guys. Cuacanya benar-benar sangat mendukung. Nggak terlalu panas dan juga tidak hujan. Ternyata yang terjadi adalah kami terlalu terlena karena cuaca yang terlihat begitu bersahabat hari itu. Menurut kami jam 4 sore itu seharusnya kami setidaknya sudah melewati pos 4. Namun ternyata bukan hanya rombongan kami saja. Rombongan lain pun nampaknya masih banyak yang baru tiba di pos 4. Di pos ini tidak ada area untuk mendirikan tenda ya guys. Kami memutuskan untuk tidak berlama-lama istirahat di pos 4 karena saya mengecek kembali peta yang dibekalkan dari pos induk dan segera menyadari bahwa jarak masih jauh. Meneruskan pendakian dari pos 4 menuju ke pos 5 ini, trek yang dilalui sudah tidak terlalu menanjak, sudah mulai banyak bonus dataran landai. Tapi ingat guys, semakin landai berarti akan semakin panjang jaraknya dan semakin lama mencapai pos berikutnya. Dan benar saja kan, tidak lama berjalan tiba-tiba kabut tebal menyergap. Langit mendung dan hujan mulai turun. Mulai kebuka. Wah, Sabana mulai terlihat guys. Ini sebetulnya masih jam 5 sore, tapi karena hujan jadi gelap. Ini tinggal beberapa langkah lagi untuk tiba di pos 5. Kalau melihat cuacanya seperti ini, tadi sempat hujan ya, meskipun nggak terlalu deras.
Kalau melihat cuaca seperti ini, sepertinya kita memutuskan untuk camp di pos 5 atau mungkin dari pos 5 agak naik ke atas kali ya. Aku sudah selesai beres-beres, sudah selesai ganti baju, semuanya nih tenda yang cowok-cowok di depan aku tempat sini. Nah akhirnya kita mendirikan tenda di area setelah Sabana sebelum pos 5. Karena hari ini pos 5 itu penuh sekali karena hari ini banyak banget pendaki ya. Nah terus 15 menit sebelum kita sampai di sini tadi ternyata hujan dong, dan akhirnya kita buru-buru banget. Jadi aku tidak sempat videoin ketika aku mendirikan tenda. Nah tapi aku mau kasih tahu satu nih. Tenda ini keren banget asli, ini tenda Natur Hike Cycling One Person. Mudah banget didiriin, aku nggak sangka tadi aku mendirikan tenda itu sendirian dan waktunya tebak nggak sampai 10 menit guys. Asli keren banget buat kalian cewek-cewek yang suka camping sendirian, asli ini rekomen banget. Nah sekarang aku mau masak untuk makan malam. Kenyamanan dan keselamatan diri adalah prioritas. Jika cuaca tiba-tiba berubah dan kondisi tidak lagi bisa dipastikan, segera ambil keputusan. Mungkin memang tidak sesuai rencana, mungkin juga sedikit mengecewakan. Tapi tidak apa, selalu ada harapan baru kok, semangat baru. Besok.